Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Sungguh kami kagum dan hormat akan Engkau. Sungguh kasih setiamu lebih daripada hidup Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Betapa Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Allah yang hidup, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala yang kami butuhkan. Tuhan yang selalu membawa kami ke tempat yang lebih baik. Tuhan yang menjadi penolong kami dalam kesesakan. Tuhan sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu bersyukur untuk kasih setia-Mu kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu percaya bahwa mereka yang datang dengan berbeban berat, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Mereka yang saat ini Tuhan dalam kesesakan dan butuh pertolongan, Engkau sanggup menolong mereka. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Biar kami boleh belajar melihat pengalaman bersama dengan Engkau. Sungguh hebat. Pagi hari ini berkatilah umat-Mu yang ada di IC onsite ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Dimanapun mereka berada, hadirat-Mu memenuhi mereka semua. Dan Roh Kudus-Mu bekerja menjamah hati mereka. Dan firman-Mu yang berkuasa mengubahkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu. Sana tunggu sungguh-sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus penuhnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali. Thank you Yeshua. Thank you Ichi Worship. Anda diberkati pagi hari ini. Amen. Shalom shalom. Senang sekali bisa pulang setiap tahun di awal tahun dan pertengahan tahun. Saya memberikan waktu bersama suami untuk melayani anak-anak kami. Jadi di awal tahun kami kesempatkan untuk hanya melayani anak-anak kami. Karena saya percaya bahwa pelayanan sesungguhnya itu harus dimulai di rumah. Kalau setiap hari kami sibuk ngurusin orang, anak-anak kami jarang bisa bersama-sama dengan kami. Karena itu kami mendedikasikan setahun 2 kali. Awal tahun dan pertengahan tahun kami sama-sama anak-anak pergi. Dan saya sangat bersyukur punya suami yang baik, papa yang hebat, yang mengatur semuanya sehingga perjalanan kami bersama anak-anak selalu menyenangkan, selalu luar biasa dan punya waktu berkualitas. Selama 15 hari saya lihat Jojo dan Axel ngomong paling banyak ya. Kalau di rumah jarang ketemu, tapi kalau jalan sama-sama gitu 24 jam 7 hari kami sama-sama terus dan saya bisa ngurusin mereka dan bahagianya luar biasa. Dan saya berdoa supaya Anda juga punya waktu paling sedikit setahun 2 kali sama keluarga tuh spend time lah. Amen. Nggak harus mahal, tapi yang penting berkualitas. Haleluya. Pagi hari ini saya akan khotbah tentang tujuan yang lebih besar. Greater purpose. Di dalam hidup ini kita harus punya tujuan yang lebih besar dari sekedar mendapat upah atau menjadi kaya. Dalam bekerja, milikilah tujuan yang lebih besar dari hanya sekedar mendapat upah. Dalam berbisnis, milikilah tujuan yang lebih besar dari hanya sekedar menjadi kaya. 1 Korintus 10 ayat 24 berkata begini. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam hidup ini, kita jangan cuma cari untung untuk diri sendiri. Tapi kita harus mikirin keuntungan orang lain juga. Yang artinya apa? Dalam bekerja maupun berusaha atau berbisnis, kita harus jadi berkat buat orang lain juga. Amen. Saya ingin share 2 hal saja tentang tujuan yang lebih besar. Tujuan yang lebih besar, yang pertama adalah gini. Tujuan kita dalam berbisnis ataupun bekerja adalah supaya hidup kita ini berguna bagi sesama. Katakan sama-sama, hidup saya harus berguna bagi sesama.
Katakan ke kanan kirimu, hidup kamu harus berguna bagi orang lain. Amen. Kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 16. 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Berapa banyak Anda yang rindu doamu selalu dijawab Tuhan? Angkat tangan. Lihat apa kerinduan Tuhan buat hidupmu. Sebelum doamu dijawab Tuhan, kerinduan Tuhan adalah Tuhan mau hidupmu berbuah. Katakan amin. Apa artinya berbuah? Artinya hidup kita tuh berguna, bermanfaat, memberi dampak. Enggak cuma sekedar hidup, tapi menghasilkan buah. Karena itulah di dalam hidup setiap kita, Tuhan mempercayakan yang namanya talenta, keahlian, kecakapan. Untuk apa? Karunia, buat apa? Supaya hidup kita jangan tidak berguna. Keberadaan kita itu jadi berkat dimanapun kita berada. Katakan, saya harus jadi berkat. Dimanapun saya berada. Bicara dimanapun, artinya di rumah harus jadi berkat. Di tempat pekerjaan harus jadi berkat. Di sekolah harus jadi berkat. Di kampus harus jadi berkat. Di komunitas, di antara pertemanan harus jadi berkat. Di gereja harus jadi berkat. Di kota harus jadi berkat, di bangsa ini harus jadi berkat. Katakan amin. Katakan begini, saya bukan sampah. Tapi saya orang yang berguna. Titus 3 ayat 14 berkata gini. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar apa? Melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Lihat. Setiap kita harus kerja. Supaya hidup kita itu jangan nyusahin orang. Paling enggak kita bisa memenuhi kebutuhan pokok. Artinya gini, hidup tuh yang penting aja. Jangan yang boten-boten bahasa Jawanya. Kita selalu bilang enggak cukup, kenapa? Karena kemauan kita terlalu banyak. Tapi kalau bicara makan, minum, pakai, saya yakin setiap kita cukup. Katakan amin. Kalau kita punya pekerjaan yang baik, kita tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan kita. Tapi ini, kita tidak nyusahin orang. Hidup kita jadi berbuah. Hidup kita jadi berkat bagi keluarga kita. Kalau Anda hari ini ada yang tidak punya pekerjaan, saya berdoa, Anda sungguh-sungguh menggali apa yang jadi kekuatan, keahlian, kecakapan yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Dan apa yang jadi passion terbesarmu. Kebanyakan orang mentingin passion. Lalu nggak mau kerja. Itu alasan. Kita harus punya pekerjaan yang baik. Kerjaan banyak. Tapi pastikan pekerjaanmu adalah pekerjaan yang baik, kata firman Tuhan. Kenapa harus punya pekerjaan yang baik? Seringkali gini, waktu kita kehilangan pekerjaan, banyak penyebab orang kehilangan pekerjaan ya, ada yang perusahaannya bangkrut dan lain sebagainya. Tapi ini saya bicara soal hal yang berbeda, ketika hidup kita tidak jadi berkat. Waktu kita kehilangan pekerjaan, waktu usaha kita sepi, waktu pelanggan-pelanggan tuh mulai meninggalkan kita, bahkan teman-teman enggak percaya lagi sama kita. Kita kecewa sama manusia dan kita marahnya sama Tuhan. Kenapa sih aku dipecat? Emang dasar perusahaan itu, bosku begini, bosku begitu. Kenapa sih usahaku sepi? Wah, pasti yang lain pakai dukun gitu kan. Wah, ini pasti nih ada yang ngejatohin usaha saya nih, sampai usaha saya sepi. Kita ketika punya masalah, kita enggak introspeksi diri. Padahal jelas Yesus mengajarkan, kalau hidup kita ini enggak berguna, kita akan dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia.
Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Hidup ini paling penting harus berguna, katakan amin. Kalau kita tuh tidak berguna, tidak berbuah. Keberadaan kita tidak mendatangkan berkat. Keberadaan kita tidak memberi dampak. Bahasanya gini, ada elu, enggak ada elu, sama aja. Kita akan dibuang dan diinjak orang. Satu kali, saya pernah bekerja di Joyce Meyer Ministry Internasional. Bos saya orang India, karena kami dibawa Indonesia, dibawa Quarter Asia. Namanya Uncle David Raj, saya panggilnya Uncle. Orang India. Dia ngomong gini sama tim Joyce Meyer Ministry Amerika. Listen. Kalau sampai Jojo sama Henny itu resign dari Joyce Meyer, secepat kilat orang lain akan ambil mereka. Karena waktu itu dari Amerika tekanannya berat kepada kami. Gak tahu Indonesia tuh spesial gitu. Di antara semua negara Asia, kami tuh langsung dibawa Amerika. Kalau yang lain dibawa India. Tapi saya tetap hormat sama pemimpin Asia. Waktu dia ngomong gitu, saya tuh bersyukur. Berarti pemimpin saya bisa melihat kualitas dalam hidup saya. Sehingga dia bisa bilang, kalau sampai aku tuh keluar dari pekerjaanku yang sekarang gitu kasarnya. Pasti perusahaan lain tuh cepat ngambil saya. Orang yang berkualitas, orang yang hidupnya berguna, berbuah, bermanfaat, berdampak, tidak perlu takut kehilangan pekerjaan. Amin. Dia dipecat dari perusahaan A, ibaratnya mungkin karena ngurangin pegawai yang gajinya tinggi, atau karena pengiritan dan lain sebagainya. Orang lain akan rekrut dia. Orang yang bagus tuh gak akan nganggur lama, amin. Kalau usaha orang tuh sepi, kalau Anda yakin usahamu tuh berkualitas, bagus, Anda jangan takut. Sepi itu cuma sesaat. Pandemi semua ngalami susah, tapi ada juga yang diberkati. Saya pernah merenung gini, Tuhan itu ngajarin saya lewat hidup orang-orang di sekitar saya. Satu hari saya ketemu orang yang udah umurnya di atas hampir 50 ya. Hidupnya tuh susah banget gitu. Gak punya rumah, ngontrak di tempat yang agak kumuh. Terus sakit-sakitan. Terus saya kasihan gitu sama dia. Saya bilang, Tuhan kok hidup orang bisa sesusah ini gitu. Kadang-kadang ya kita kalau ngeliat orang susah tuh kita merenung, kok Tuhan izinin ya orang tuh hidup sampai susah banget gitu. Saya kasihan sama orang ini, ya kita bantu. Terus Tuhan malah ngajarin saya. Coba kamu perhatikan, kenapa dia sampai susah di masa tua? Apa yang dia tabur selama dia masih muda? Roh Kudus ngajarin saya gitu. Saya bingung lah, kan saya nggak kenal dia di mudanya seperti apa. Nah, saya nulis quote di sosial media, di Instagram. Orang yang nggak pernah serius dengan hidupnya di masa muda, pasti susah di masa tua. Itu lahir dari pewahyuan. Karena begini, hidup kita hari ini adalah buah taburan kita di masa lalu. Saya ulangi, hidupmu hari ini adalah buah taburanmu di masa lalu. Orang tidak mungkin sukses itu satu hari. Orang tidak mungkin miskin juga satu hari. Cuma Tuhan yang bisa bikin itu. Katakan amin. Tapi saya mengalami dengan hidup saya dan Pastor Jojo. Sukses itu tidak sehari. Lewatin proses panjang. Mari saya kasih lihat. Waktu saya sama Pastor Jojo pelayanan, saya tuh umur 16 tahun melayani Tuhan. Hari ini, karena jemaat saya bukalah online lagi ya sudahlah. Ya, saya sudah 46. Waduh udah tua ya. Saya kasih tahu ya, 30 tahun baru Tuhan kasih jemaat
4.000-an. Ya katanya 5.000, enggak lah 4.000-an. Naik turun, separuh masih tamu-tamu. Kan jemaat tuh baru terbukti 2 tahun kan yang tetap gitu loh. Kalau awal-awal kan masih pulang dan pergi. Meskipun yang katanya secara data masih belum melamar di ICI gitu ya. Masih numpang ibadah doang. Perpuluhan di tempat lain dengar khotbahnya di sini katanya. Gak apa-apa, kan kita hidup jadi berkat. Injil kan gratis, betul gak? Orang hikmat dari Tuhan kok. Nah, 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Amin. Saya pelayanan 30 tahun baru Tuhan percayain jemaat. Saya kasih tahu. Kalau kita mau diberkati besok, kita harus hitung waktu kita hari ini. Bangun sesuatu tuh enggak mudah dan enggak sebentar. Coba periksa kenapa usahamu sepi, kenapa kamu sampai kehilangan pekerjaan. Kita harus belajar yang namanya introspeksi diri, bukan menyalahkan sana sini. Untuk yang kerja, izinkan saya bertanya, bukan menghakimi. Apakah kamu orang yang bisa dipercaya? Apakah kamu orang yang excellent, tanggung jawab dan bisa diandalkan? Apakah karyamu berkualitas? Apakah keberadaanmu jadi berkat di perusahaan tempat kamu bekerja? Nambah omset gak? Karena Amsal 22 ayat 29 berkata gini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Firman Tuhan itu ya dan amin, katakan amin. Orang yang excellent tidak mungkin miskin. Orang yang berbuah, berdampak hidupnya, pasti akan terus diberkati. Katakan amin. Untuk yang bisnis, apakah bisnis Anda membuat hidup orang banyak jadi lebih baik? Apakah bisnis Anda itu Anda jalankan dengan jujur? Apakah kualitas produk yang Anda jual itu baik? Apakah Anda menjaga kualitas dari produk Anda? Karena dalam bangun usaha, itu jangan pernah ingin cepat dapat hasilnya. Ingin hasil yang cepat. Karena seringkali karena ingin hasil yang cepat, orang jadi nggak jaga kualitas. Dan nggak jaga kepercayaan orang. Amsal 13 ayat 11 bilang gini, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Jangan pengen cepat kaya, karena pasti berkurang. Tapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ini peribahasa Indonesia bener loh. Ngumpulin dikit sedikit jadi bukit. Sabar, jangan pengen serakah cepat kaya. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat, katakan kalau saya bisa dipercaya, saya akan mendapat banyak berkat. Dalam pekerjaanmu, apakah kamu bisa dipercaya? Dalam bisnismu, apakah customer bisa percaya sama kamu? Saya mau bicara, cari orang yang bisa gunting rambut, konsisten bagus aja susah. 1 kali kita gunting sama dia bagus. 2 kali kita gunting masih bagus. 3 kali gunting, babak belur. Kenapa gue dibikin jadi kayak cumi-cumi gitu kan? Saya kasih tahu, menjaga kepercayaan sesuatu yang sangat sulit. Tapi itu yang bikin orang jadi mahal. Perhatikan, orang itu bisa beli barang di tempat lain. Mungkin harganya lebih murah. Beda dikit lah 800 perak, 500 perak, 200 perak. Gak ada artinya sebenarnya. Tapi ada loh orang yang pelit pindah dia. Tapi orang yang ngerti kepercayaan dan kualitas akan tinggal. Biarpun kamu sedikit lebih mahal.
Yang paling penting jaga usaha maupun kerja adalah jaga kepercayaan orang. Karena firman Tuhan tidak akan pernah salah. Kalau Anda mau diberkati, Anda harus bisa dipercaya. Katakan amin. Itu yang saya sama Pastor Jojo pegang di tangan pengharapan. Harus bisa dipercaya Tuhan. Harus bisa dipercaya sama donatur. Karena itu bukan uang kita. Makanya saya ngoceh-ngoceh sama staf itu punya alasan. Karena mereka semua harus diajar berintegritas. Karena orang Indonesia ini mentalnya aji mumpung. Gak semua sih, sebagian. Kecuali jemaat ICI. Orang yang tujuan hidupnya hanya ingin cepat kaya. Ayo, siapa? Pasti menjalankan usahanya itu menghalalkan segala cara. Kerja juga sama, menghalalkan segala cara. Yang penting gua untung banyak. Yang penting gua kaya. Ingat firman Tuhan berkata, hendaklah orang mencari keuntungan orang lain juga. Pastikan kamu jaga kepercayaan orang. Supaya kamu tidak ditinggalkan orang. Orang kalau dagang, saya pesan ya. Jangan cuma ngejar fast selling. Tapi harus maintain after sales. Di Indonesia ini kelemahannya apa? Marketing jago. Tapi after salesnya payah. Waktu jualan ngomongnya gede. Habis kita beli, kok rusak? Kok nggak jalan? Balik lagi hilang orangnya. Beli asuransi di agen juga kenapa kita pilih yang kita kenal? Karena yang kita perlu itu bukan waktu beli asuransinya. Waktu kita butuh klaim asuransi itu yang masalah. Amin. Yuk jemaat yang agen-agen asuransi, excellent lah. Jangan cinta duitnya, cintailah klienmu. Amen. Anda pasti diberkati. Agen-agen asuransi dengar. Kalau sampai klienmu lihat kamu nolongin dia waktu dia butuh klaim. Saya yakin dia akan beli lagi balik sama kamu. Dia beli asuransi, dia balik lagi sama kamu. Kamu pasti diberkati. Kuncinya harus bisa dipercaya. Amen. Yang dagang juga sama, yang kerja juga sama. Karena itu, dalam hidup ini, jangan tujuan hidup cuma mau jadi kaya. Tapi jadilah berguna. Miliki tujuan yang lebih besar. Dalam berbisnis maupun bekerja. Hidup kita harus jadi berguna bagi sesama. Katakan amin. Yang terakhir. Tujuan yang lebih besar dalam bekerja dan berusaha adalah supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mengapa orang Kristen banyak yang gagal jadi saksi di dunia kerja? Di gereja hebat, haleluya. Di rumah, haleluya. Di tempat kerja, haleluya. Mengapa orang Kristen banyak yang gagal jadi saksi Tuhan di marketplace? Sederhana. Karena tujuan hidupnya bukan jadi berkat bagi sesama dan bukan untuk mempermuliakan nama Bapa di surga. Dia enggak mikir itu. Dia mikirnya kapan gajian, kapan naik gaji, kapan dipromosi, kapan bos gua ngasih pesangon, kapan dapat bonus. Matius 5 ayat 6, kita baca sama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Baca firman Tuhan ini baik-baik, Yesus yang ngomong. Terangmu bercahaya di mana? Di dalam kamar Bu Eni. Di depan orang. Orang suka ngomong gini, iyalah yang suka cari muka, yang jago ngejilat itu pasti yang dipromosi. Memang kebaikanmu harus nyata di depan semua orang kata firman Tuhan. Bu, aku itu excellent. Aku itu kerja sungguh-sungguh sampai lembur cuma bosku nggak tahu. Ya jelas nggak naik gaji loh. Ya jelas gak dipromosi. Bos kan gak pernah lihat CCTV kalau gak duitnya hilang.
Emangnya bosmu Tuhan? Bukan urusan cari muka. Terang kita harus bercahaya di depan orang. Jadi teladan di depan semua orang. Wah Bu, itu namanya memberi dengan tangan kanan, tangan kiri kan gak perlu tahu. Gak ada urusan. Kamu kalau kerja, bosmu harus tahu. Jangan cicing wae, kata orang Sunda. Kami dulu pernah punya staf. Ternyata tuh kerjaannya banyak banget. Dan hebat banget. Tuh sampai lompat saya, biar kurus. Tapi kami nggak tahu. Karena dia bekerja di dalam kesunyian dan kegelapan malam. Dia bekerja diam-diam di balik layar komputer yang besar. Dan kami tidak pernah tahu apa-apa. Karena tidak pernah dikasih tahu. Nih yang kerja. Kamu harus selalu laporan. Kamu harus selalu update bosmu. Apa yang kamu kerjakan. Bosmu mana tahu. Paling nyebelin punya staf. Kalau disuruh apa-apa gak pernah laporan. Kita kan sibuk. Jadi kadang-kadang kita WA, tolong ya ini ya. Tolong lakukan ini ya, jangan lupa ini dicek ya. Terus dia nggak get back ke kita, bahasanya get back tuh balik lagi ke kita, update gitu loh. Ngasih tahu, Ci saya sudah kerjakan yang ini ya, Bu saya sudah buat ya yang ini. Lalu Bu saya sedang kepikiran bagaimana kalau kita buat ini. Nggak pernah gitu. Bahasa orang Sunda tuh asik, cicing wae. Ngumpet kerjanya diam-diam. Kita udah kayak sunyi senyap gitu. Waktu orang ini mau keluar, baru dia cerita. Ini yang saya kerjakan, alamat 3 halaman portfolio. Ceritanya panjang. Saya kaget. Banyak juga kerjaannya. Hebat juga nih orang. Tapi kok nggak kelihatan. Bagaimana kamu mau mempermuliakan Bapa di sorga kalau orang tidak bisa lihat buahmu? Terangmu tidak kelihatan, kamu kerjanya diam-diam. Aku nih kerja loh Bu, aku lembur. Tapi bosmu nggak tahu. Makanya kalau kerja, fokusnya tuh jangan cuma upah. Udah gitu nggak dapat uang lembur, Anda ngedumel. Dalam berbisnis, kebanyakan orang tuh fokusnya yang penting gue cuan. Yang penting gue cepet kaya biar bisa beli rumah lagi. Anaknya 3, beli rumah 3 gitu. Ya itu mah kasihan. Saya kasih tahu, seringkali karena hanya mengejar upah dan berusaha menjadi kaya, hidup kita jadi batu sandungan. Cara kerja kita, cara berbisnis kita, tidak mempermuliakan Tuhan. Karena goalnya cuma uang. 1 Timotius 6 ayat 1. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka itu layak mendapat segala penghormatan. Agar, baca sama-sama, nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jangan sampai karena pekerjaanmu dan usahamu, nama Tuhan dihujat orang. Gara-gara kita gagal jadi saksi di dunia kerja. Imamat 25 ayat 14. Para pedagang baca sama-sama. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Ingat, jangan sampai kita ngerugiin orang. Paling pantang ngerugiin orang. Yuk punya mental ini, tanam, tancap dalam-dalam. Paling pantang ngerugiin orang. Jangan sampai ngerugiin orang. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan, tapi dipermuliakan dalam hidup kita. Amen. Saya paling gak senang orang ngomong gini. Orang Kristen kok kayak gitu? Saya tersinggung. Hang on a minute. Orang Kristen yang mana? Jangan mengeneralisasi.
Tapi ini kan bikin orang jadi kecewa sama kekristenan toh. Bikin orang jadi mandang rendah. Orang Kristen kok kayak gitu. Meskipun tahu firman Tuhan banyak. Tapi banyak juga orang Kristen yang tidak melakukan. Makanya hidupnya jadi batu sandungan. Saya baca di Instagram saya. Komennya orang-orang Kristen tuh gini. Tuh Bu, bos saya orang Kristen ngomongnya kasih-kasih kelakuan beda. Tuh Bu, bahasanya rohani, tapi pegawai kerja nggak pernah naik-naik gaji. Ngomongnya nggak enak semua. Saya tahu yang nonton khotbah saya kan kebanyakan orang Kristen, Katolik. Meskipun agama lain juga banyak. Tapi yang komen itu rata-rata Kristen juga banyak. Malu saya. Ini bos-bos yang punya perusahaan, coba baca komen di IG saya, jangan-jangan ada pegawaimu yang kecewa sama kamu. Tuh Bu, khotbahin tuh jemaatnya katanya yang bos-bos tuh jangan cuma tahu firman enggak melakukan gitu. Kemarin ada satu yang komen di Instagram saya. Bu Heni, yang dikhotbahin dilakuin tuh guru tangan pengharapan gajinya kecil katanya gitu. Saya langsung capture, send ke grup pendidikan. Kenapa katanya guru kita gajinya kecil nih siapa? Karena guru tangan pengharapan digaji dengan sangat layak. Kalau yang dapat honor itu berarti bukan guru tangan pengharapan. Kami kasih persembahan kasih karena kasihan. Tapi kalau yang digaji, minta ampun kalau masih bilang kecil. Ada tim tangan pengharapan di sini? Mulai Senin, setiap tahun tangan pengharapan mengadakan pertemuan nasional. Jadi semua pemimpin dari seluruh Indonesia kumpul di Jakarta selama seminggu. Nah mereka sudah tiba kemarin dan sedang ada di Jakarta. Mungkin sebentar mereka akan datang ibadah. Nah yang pengen kirim-kirim kue silakan ke asrama tangan pengharapan ya. Karena sedang banyak tamu Bapak Ibu ya. Kalau kirimnya durian ingat Ibu Heni juga dibagi gitu. Ditulis ya, kalau enggak saya enggak pernah dapat apa-apa Bapak Ibu. Saya bercanda. Saya senang kalau jemaat tuh saya khotbah, terus titip pesan langsung berebutan. Pada kirim ini, kirim itu. Mereka lapor ke saya, Bu, Ibu khotbah ini kami ketimpa berkat, dikirim hoka-hoka bento, katanya gitu. Kalau bisa tuh janjian, supaya jangan semua kirim satu hari. Kan lumayan ya kan? Haleluya. Ingat, kita tuh kerja, kita bikin usaha. Jangan sampai lupa. Tuhan dipermuliakan enggak di hidup kita? Tuhan tuh dipermuliakan enggak dalam usaha kita? Jangan sampai kamu loh, enggak jadi terang di perusahaanmu sendiri. Namanya bosnya orang Kristen tapi bikin malu. Satu hari salah satu konglomerat Indonesia meeting dengan beberapa pengusaha. Di tengah-tengah usaha itu, di meeting itu, salah satu temannya ngomong gini, lu kan Kristen, kok lu pakai cara begini? Anak Tuhan lo yang punya perusahaan ini, konglomerat ini ngomong gini, kalau bisnis jangan ngomong-ngomong agama gitu. Gak bisa. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Hidup kita harus mempermuliakan Tuhan. Karena yang sesungguhnya kerjaan kita juga ibadah, katakan amin. Bukan cuma pelayanan di gereja. Tapi kita harus tahu bahwa pelayanan itu hidup kita, ngurus keluarga, kerja di perusahaan. Itu semua pelayanan, katakan amin. Ini apa tuh? Mari introspeksi hidup yuk. Banyakan orang tuh gini, dengar khotbah marah sama pendetanya, tersinggung. Yang kedua, nyalahin orang lain. Itu namanya victim mentality. Dalam kamus bahasa Indonesia, arti kata introspeksi adalah peninjauan atau koreksi terhadap diri sendiri. Perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan
Ternyata ini Alkitabiah saudara. Ratapan 3 ayat 40. Baca sama-sama. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Dan berpaling kepada Tuhan. Ingat, hidup ini tidak sempurna. Kita banyak bikin salah. Yuk renungkan hari ini. 2024 yang sudah lewat. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan cara-cara berbisnis kita? Bagaimana cara-cara kerja kita? Karena tujuan dari introspeksi adalah supaya kita menyadari kesalahan dan berbalik kepada Tuhan. Kalau orang tidak pernah introspeksi diri, dia tidak akan jadi lebih baik. Tidak akan berubah. Renungkan firman Tuhan. Kalau Anda pengen jadi pribadi yang lebih baik, berguna buat sesama dan mempermuliakan Bapa di sorga. Jangan punya victim mentality yang suka nyalahin sana sini. Mari belajar seperti Raja Daud. Dalam Mazmur 139 ayat 23. Dia berdoa berkata gini. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat 24 baca sama-sama. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sering-seringlah periksa hatimu. Sering-seringlah minta Tuhan menguji hati dan pikiran dan hidupmu. Karena kita semua tidak ada yang benar. Kita butuh Tuhan menyadarkan kita akan dosa. Amin. Saya akhiri. Bertanyalah pada diri Anda. Apakah hidup saya berguna bagi sesama? Apakah Tuhan berkenan akan hidup saya? Apakah Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya? Menutup akhir tahun 2024. Saya cuma berdoa, Tuhan, aku hidup kayak gini nih, Tuhan berkenan enggak ya? Jujur, hidup saya itu, saya percaya 100% di tangan Tuhan. Tapi 100% juga di tangan suami saya. Karena suamiku yang ngatur aku gitu. Saya besok itu ngapain tuh Pak Jojo yang ngatur. Januari itu saya kemana Pak Jojo yang ngatur. Februari saya kemana Pak Jojo yang ngatur. Saya enggak pernah punya keinginan, saya pengen ke sana, saya pengen ke sini, enggak pernah. Saya pengen ini, saya pengen itu, enggak pernah. Ulang tahun pun ditanya mau apa, enggak butuh apa-apa. Cuma butuh kasih karunia Tuhan aja. Amen. Karena hidup ini enggak mudah. Punya yayasan yang nolong. Sekarang berapa? 110 titik, 8.700-an anak seluruh Indonesia. Puji Tuhan. Lalu punya jemaat ICI online 3.000-an, jemaat onsite 4.000-an. Dengan berbagai masalah yang berbeda dan punya leader-leader yang luar biasa ya. Tidak mudah. Saya cuma butuh kasih karunia Tuhan supaya saya kuat menghadapi semuanya. Tapi yang saya tanya sama Tuhan gini. Sebenarnya dengan apa yang saya lakukan hari ini, dengan sekian banyak jadwal yang ada di depan 2025 yang disusun oleh Pak Jojo, apakah Tuhan berkenan? Apakah ini yang Tuhan mau? Apakah Tuhan dipermuliakan di hidup saya? Gitu. Kayaknya apapun yang kita bisa cari di hidup ini tidak ada gunanya kalau Tuhan tuh tidak berkenan. Karena pada akhirnya laporan kita terakhir itu kepada Sang Raja. Jangan cuma cari upah, jangan cuma cari kaya. Ingat suatu hari hidup ini harus dipertanggungjawabkan sama yang punya. Siapa yang empunya hidupmu? Bapa di sorga. Yuk, pastikan Anda punya greater purpose in your life. Punya tujuan yang lebih besar.
dalam bekerja, miliki tujuan yang lebih besar dari upah. Dalam berbisnis, miliki tujuan yang lebih besar dari sekedar jadi kaya. Pastikan hidupmu berguna bagi sesama. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Katakan amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, mampukan kami. Supaya dengan semua talenta, keahlian, kecakapan, dan semua yang Tuhan percayakan di hidup ini. Kami boleh punya tujuan yang lebih besar. Bukan punya rumah yang lebih besar. Bukan jadi makin kaya, makin ternama. Tapi kami mau periksa apakah hidup kami ini berkenan sama Tuhan. Apakah hidup kami ini berguna bagi sesama. Apakah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Itu aja. Tolong kami Tuhan. Supaya goal kami, tujuan hidup kami ini enggak melulu apa yang di dunia. Tapi kami mau punya tujuan ilahi. Tujuan yang kekal, yaitu apa yang berkenan kepada Bapa. Hamba-Mu menyerahkan umat-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu memerdekakan mereka, mengubahkan cara pikir yang salah, dan memperbaharui hidup mereka. Supaya hidup mereka jadi berkat bagi sesama dan kerajaan sorga. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Ini berkati, happy Sunday, God bless you, jadi berkat. Terima kasih Pastor Henny untuk firman yang disampaikan. Kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, boleh melambaikan tangan saudara. Kami para pelayan Tuhan akan memberikan roti dan anggur untuk saudara semua. Boleh melambaikan tangan tinggi-tinggi. Dan bagi saudara yang mengikuti secara online, kami bisa ingkar saudara mempersiapkan roti. Kalau nggak ada roti bisa diganti dengan biskuit. Dan Anda bisa mempersiapkan anggur, kalau nggak ada anggur bisa diganti dengan sirup atau teh atau air putih. Sehingga kita bisa mengikuti ibadah perjamuan kudus ini bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang ada di ruangan onsite, Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur bisa melambaikan tangan tinggi-tinggi. Supaya kami bisa melayani saudara. Dan kita semua bisa mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Ada sebelah kiri saya paling pojok, boleh dibantu Asher dengan segera paling kiri, ujung paling kiri. Yes, Asher paling kiri. Ya, terus angkat tangan sampai Bapak Ibu menerima roti dan anggur. Ya. Ada lagi yang belum menerima? Semua sudah menerima. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, roti yang tertulis pada di tangan saudara, itu ada sebuah ayat. Saya minta untuk saudara bisa membacanya terlebih dahulu. Biar ayat ini menjadi perenungan buat kita dalam hari ini. Dan menjadi pegangan buat kita. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama dan kita ucapkan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunlah dosa-dosa dan kesalahan akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkan diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Baik, dengarkan firman Tuhan. Bukankah persekutuan dan cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah aku teruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama dan kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menebus kami dan membawa kami pada terang-Mu yang ajaib, yang menjadikan kami warga kerajaan Allah dan berhak menerima janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh-Mu yang terpecah mengubah sifat dan karakterku. Katakan hidupku, keluargaku, perkataanku,
dan masa depanku diperbaharui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka dan marbahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, nah tubuh Kristus yang terpecah, mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi, dan kita berdoa dengan iman, dan kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus atas penebusanmu di atas kayu salib. Aku dan keluargaku dilepaskan dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tertumpah. Bilur-bilur-Mu menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit akibat dosa, virus, kuman, bakteri, dan serang roh jahat. Aku tidak terkena kanker, tumor, leukemia, dan pendarahan. Tidak terkena stroke. Dirawat ruang ICU, jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, lambungku, semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, sakit penyakitku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenung, guna-guna tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari, hidupku berkelimpahan, tidak kekurangan. Setiap hari aku berjalan dengan mujizat Tuhan, mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Kristus yang tertumpah, mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita buka tangan kita dan kita mulai mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Mari bersyukur sama Tuhan. Terima kasih. Darah-Mu Kau curahkan. Terima kasih. Darah-Mu Kau tebus kami. Darah-Mu membebaskan. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Dan kami selalu ingat di setiap musim hidup kami selalu bisa bersyukur akan pengorbanan Tuhan Yesus. Karena salib dan darah-Mu itu lebih dari cukup untuk kami semua. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Perkenalkan, nama saya Yonatan Simbolon, tugas di FLC Abio. Desa Abio merupakan desa yang terletak di puncak gunung sehingga kerap disebut negeri di atas awan. Saya sangat tertarik dengan kehidupan orang-orang di Abio yang hidup dalam kedamaian dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Selama hidup di desa Abio, saya berusaha berbaur dengan masyarakat. Seringkali saya ikut berolahraga dan ikut ke kebun-kebun masyarakat. Saya juga suka belajar hal baru dari masyarakat.
Sebagai seorang guru, saya juga selalu berusaha dekat dengan anak-anak. Seringkali saya mengajak mereka bermain, bernyanyi, dan juga bercerita. Saya sangat menikmati waktu-waktu yang saya habiskan di Desa Abio dan ingin mengukir lebih banyak kisah dan cerita di Desa Abio. Letak Desa Abio yang berada di puncak gunung membuat desa ini sulit untuk diakses. Mereka harus menggunakan ojek gunung dan menempuh kurang lebih sekitar 5 jam perjalanan. Tanah bebatuan, lumpur, dan menyeberangi sungai dengan menggunakan rakit harus mereka lalui untuk bisa menuju ke Desa Abio. Tak hanya akses yang sulit, gedung sekolah pun menjadi tantangan tersendiri bagi para guru Tangan Pengharapan. Perkenalkan, nama saya Paul Delino. Saya merupakan guru di FLC Abio, Seram bagian Barat. Ketika kita melihat keadaan sekolah, kita akan mendapati bangunan sekolah yang sudah tua, kelas yang rusak, meja dan kursi yang masih kurang. Namun di sana, saya melihat semangat belajar anak yang sungguh luar biasa. Pemahaman mereka yang masih kurang dan juga rasa percaya diri yang masih kurang juga kini mengalami peningkatan, yang mana anak-anak sudah mulai memahami teks bacaan yang saya bagikan kepada mereka, materi yang saya berikan kepada mereka, dan juga mereka sudah mulai berani untuk tampil di muka umum. Paul dan Yonatan berharap kehadiran mereka di FLC Abio dapat membawa perubahan untuk pendidikan di Desa Abio, Seram bagian Barat. Mereka percaya apa yang mereka lakukan saat ini dapat berdampak bagi anak-anak Abio kelak di masa depan. Karena inilah pengabdian mereka dari hati yang penuh kasih untuk Indonesia. Mari berdampak bagi negeri dengan menjadi sponsor guru pedalaman bersama Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.